Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Amalia. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin mereview studi kasus yang sudah kami pilih dengan judul Phishing Website Bank BCA dengan dosen pengampu Ibu Rika Mulia. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk kepada studi kasus Bank BCA. Pada tahun 2001 terjadi kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro maupun informatika, melainkan insinyur kimia. Kemudian, dia juga membeli domain internet dengan harga sekitar $20 dengan menggunakan nama yang kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA seperti www.klikbca.com, klikbca.com, dan klikbaj.com, dan lain sebagainya. Nasabah pun tidak sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs tersebut karena tampilan yang disajikan berupa sangat sama persis dengan situs aslinya. Namun, hacker tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini dilakukan murni atas keingintahuannya mengenai sadar menggunakan situs klikbca.com, sekaligus menguji keamanan dari situs tersebut. Namun karena Stephen Haryanto telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya, sehingga tindakan Stephen ini juga disebut sebagai hacking. Stephen dapat digolongkan dalam tipe hacker gabungan white hat hacker dan black hat hacker, di mana Stephen hanya mencoba mengetahui seberapa besar tingkat keamanan yang dimiliki oleh situs internet banking Bank BCA. Disebut white hat hacker karena dia tidak mencuri dana nasabah, tetapi hanya mendapatkan user ID dan password milik nasabah. Dan juga bisa dikatakan sebagai black hat hacker karena membuat situs palsu dengan diam-diam mengambil data milik pihak lain. Selanjutnya, skenario dari kasus tersebut adalah pelaku mengirimkan situs palsu melalui email yang tulisannya mirip dengan situs aslinya. Jika pemilik akun tidak jeli, maka korban akan mengklik situs palsu tersebut sesuai dengan instruksi dari pelaku, termasuk mengupgrade akun miliknya. Untuk selanjutnya, informasi data dari diri dari pemilik akun akan masuk ke situs palsu yang diklik tadi, sehingga pelaku leluasa berbuat apa saja dengan informasi tersebut, termasuk melakukan pencurian akun. Dampak dari phishing BCA, dampak dari kejadian ini adalah kerugian bagi nasabah dan pihak bank karena informasi pribadi termasuk akses untuk memasuki website tersebut dapat diakses orang lain. Meskipun hacker tidak mengambil keuntungan materi dari hal ini, namun pihak bank akan mengalami kekurangan kepercayaan dari nasabah. Kasus di atas bisa dijatuhi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kasus tindak pidana penipuan untuk memperoleh informasi personal ataupun phishing melalui pengiriman email dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak diatur secara khusus mengenai phishing. Dan solusi dari kasus BCA tersebut perlu adanya cyber law, dikarenakan cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan ataupun undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus, mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan enskripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enskripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Untuk meningkatkan keamanan, authentication, penggunaan enskripsi dilakukan pada tingkat socket. Selanjutnya, strategi upaya pencegahan berkaitan dengan cybercrime.
tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Yang kedua, kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu dipertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain, dan yang terakhir mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum. Jadi, dari kasus tersebut bisa kita tarik kesimpulan, dapat dikatakan apa yang dilakukan Stephen secara etik tidak benar, karena tindakan yang dilakukan Stephen mengganggu privasi pihak lain dengan hanya bermodalkan keingintahuan dengan uang sejumlah kira-kira 20 US dollar guna membeli domain internet yang digunakan untuk membuat situs internet banking BCA palsu, serta pemalsuan situs internet banking BCA dan dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Namun, juga menimbulkan sisi positif di mana pihak perbankan dapat belajar dari kasus tersebut. BCA menggunakan internet banking yang dapat dipakai pengambilan keputusan atau yang disebut discussion support system, di mana data para nasabah yang bertransaksi secara aktivitas lainnya melalui internet banking merupakan database milik BCA secara privasi yang tidak boleh disebarluaskan ataupun disalahgunakan, karena internet banking tersebut merupakan salah satu layanan yang menguntungkan baik bagi nasabah ataupun pihak BCA sendiri. Database para nasabah internet banking dapat digunakan oleh pihak BCA untuk membuat keputusan dalam berbagai bidang pada perbankan.